Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Suci Agustin dari Duta Pendidikan Ekonomi. Di sini kita akan melakukan podcast Duta Pendidikan yang mana kali ini kita akan membahas mengenai dunia perkuliahan, dan di sini kita akan ditemani oleh kakak-kakak yang gak kalah keren tentunya, yakni ada Kak Anissa dan juga Bang Rafli. Kepada Kak Anissa dan Bang Rafli boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, kenalin nama aku Afrisada Sumantri Ananda. Di sini aku sebagai Bupati Hima Prodi Pekon dan juga pernah menjabat sebagai Duta Pendidikan Ekonomi. Oke, selanjutnya Bang Rafli. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafli Rian Pratama. Kebetulan saya sekarang sudah menjadi alumni di FKIP Undri, Prodi Pendidikan Ekonomi, dan juga saya di sini juga menjadi Dewan Pembina Hima Prodi Pekon FKIP Undri. Oke. Mungkin sekian perkenalannya kan Bang. Langsung masuk ke tema aja ya Bang, biar mempersingkat waktu juga. Nah, jadi gini Bang, kan kita nih apalagi anak maba, untuk calon maba, mahasiswa baru yang masih banyak trust isu ataupun masih percaya yang namanya perkuliahan itu menakutkan. Apalagi kan sebelum ini banyak tuh kayak mahasiswa yang melakukan mungkin maaf dikata itu bunuh diri atau apa karena mungkin faktor tugas ataupun faktor lingkungan. Nah, menurut kakak dan abang nih, apakah dunia perkuliahan itu emang semenakutkan itu atau gimana? Mungkin Bang Raffi bisa jawab sebagai alumni yang mengalami lebih luar. Oke, kalau menurut saya pribadi ya, perkuliahan itu tidak semenakutkan itu gitu. Karena menurut saya, karena saya udah melewati masa perkuliahan ini. Kalau di perkuliahan itu sebenarnya kita hanya perlu orang atau teman lah ya gitu, karena menurut saya kalau misalkan di perkuliahan ini seberat apapun, tapi kalau kita punya teman cerita nih atau punya teman dekat gitu, kita pasti bisa menceritakan apa yang kita keluh kesahkan gitu, kayak masalah tugas gitu, kayak tugas kita nih berat gitu. Nah, mungkin dari teman kita yang dekat ini kan bisa membantu kita menyelesaikan permasalahan itu, yang pertama. Terus yang kedua, nah kita juga di selama perkuliahan ini kita jangan terlalu ambisius menurut abang ya, karena terlalu ambisius itu juga nggak penting, nggak bagus gitu, karena ada beberapa teman gitu atau beberapa orang yang terlalu ambisius itu malah nggak disukain sama teman kayak gitu ya kan. Nah, jadi ketika kita nggak disukain sama teman itu menjadi beban pikiran menurut abang, karena ketika kita mau melakukan suatu hal itu kayak jadi loh, orang jadi nggak suka sama kita kayak gitu. Karena jadi kuliah itu sebenarnya nggak semenakutkan itu kalau kita punya teman dekat gitu. Maksudnya teman dekat bukan gitu ya, bukan apa gitu ya. Yang penting kita punya circle di dalam perkuliahan itu sebenarnya nggak salah gitu, karena kita juga perlu apa ya namanya, perlu lingkungan lah gitu kan, karena apalagi kayak abang lah ya sebagai orang yang merantau dari kampung ke kota Pekanbaru untuk kuliah gitu, dan alhamdulillahnya juga karena perkuliahan ini sih menurut abang kita bisa mengembangkan potensi diri kita, yang misalkan kayak abang lah ya orang kampung gitu ya, orang kampung tuh fasilitas yang dimiliki itu sedikit kayak gitu kan, atau kayak fasilitasnya tuh nggak lengkap. Nah, di perkuliahan ini menurut abang hal-hal seperti itu tuh hal-hal yang kurang di kampung itu bisa kita dapatkan gitu. Jadi buat mahasiswa baru lah yang angkatan 2024 ya tahun ini kan, nah jangan takut sama perkuliahan, mau sekeras apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita memiliki teman yang menurut abang itu pasti bakal hilang lah ketakutan itu. Itu sih dari. Tapi kan Bang, kayak masih, apalagi untuk mahasiswa baru, pasti kan dia butuh waktu untuk menyesuaikan diri, apalagi kadang kita kan nggak sama, kadang mencari temen yang benar-benar sefrekuensi itu kan nggak bisa dengan mudah gitu kan Bang. Apalagi terlebih kadang Suci juga kayak masih susah buat nyari yang benar-benar sefrekuensi sama kita, apalagi kita juga terdiri dari orang-orang yang kayak abang bilang tadi dari daerah-daerah yang mungkin ada yang emang kehidupannya itu kayak gaya hidup lah ya kan Bang, gaya hidup yang mungkin dia terbilang lebih yang kemewahan, sedangkan kita sendiri menyesuaikan diri dengan misalnya Suci kayak abang bilang tadi, abang dari kampung, Suci juga dari kampung, jadi kayak kan kita juga kadang ya Bang, kalau misalnya kita untuk mencari circle
yang mirisnya itu kadang demi circle ya, demi kita bisa masuk ke circle itu sendiri kita harus berkorban gitu kan Bang. Jadi menurut kakak sama abang untuk mencari circle atau pertemanan yang benar-benar sehat itu gimana? Oke, kalau menurut kakak pribadi sih sebenarnya nggak salah ya buat pilih-pilih teman, tapi dalam konteks yang positif. Nah, kalau misalnya di dunia perkuliahan kayak yang Suci bilang tadi, itu kan beda-beda tuh. Ada yang dari gaya hidupnya mewah, dari gaya hidupnya yang dari menengah ke bawah kayak gitu-gitu kan. Nah, kakak juga pernah sih ketemu yang kayak gitu. Nah, itu tergantung perspektif dan cara kita aja menilai teman kita itu gimana. Kalau misalnya kita memang tipikal orang yang punya gaya hidupnya, padahal kita nih ekonomi kita nih ya pas-pasan nih, tapi gaya hidup kita yang tinggi, makanya itu nggak segan-segan sih buat buat ngikutin gaya hidup temannya tadi yang tinggi gitu. Jadi menurut kakak kalau misalnya pilih-pilih teman tapi dalam konteks positif itu nggak apa-apa, penting banget malah, apalagi di dunia perkuliahan, karena kalaupun sekali salah pilih teman di dunia perkuliahan itu bakalan apa sih kayak itu tuh berpengaruh juga sama kehidupan kuliah kalian gitu. Jadi kalau buat adik-adik maba nanti, kalau misalnya kalian nih punya teman atau mau lihat teman-teman kampus kalian, mending review dulu sih karakternya kalau menurut kakak, karena kalian dari daerah yang berbeda, karakter yang berbeda, itu pasti banyak banget culture shock yang kalian temuin di kampus. Jadi kalian harus pandai nge-review orang atau menilai karakter orang. Jadi nggak harus kalian mikir nih ini satu frekuensi, tapi dia bisa nggak mendorong aku ke arah yang positif, bisa nggak memotivasi aku buat jadi yang lebih baik daripada kehidupan SMA sebelumnya gitu sih kalau menurut kakak. Oke. Terus kan Kak, kalau misalnya terkadang kan kalau dunia perkuliahan itu mungkin kita cenderung dituntut untuk lebih ke mungkin dulunya tuh dia kayak introvert, kadang kan ada. Tapi kalau dunia perkuliahan itu kan kita benar-benar dituntut untuk lebih mandiri, dituntut untuk bisa aktif gitu kan Kak. Jadi menurut kakak atau abang, mungkin banyak kisah atau pengalaman abang, pernah nggak sih kakak atau abang tuh kayak ngerasa benar-benar harus keluar dari zona nyamannya gitu? Oke, Abang jawab ya. Nah, kebetulan mungkin beberapa orang nggak percaya kalau Abang introvert. Abang di SMA betulan introvert. Abang paling tidak suka ngikutin kegiatan-kegiatan lah gitu, kayak OSIS atau ekstrakurikuler. Abang kurang untuk mengikuti hal itu. Tapi karena Abang udah mau masuk nih di dunia perkuliahan yang menurut Abang kita bakalan ngerantau nih, kita bakalan ketemu orang baru. Nggak mungkin dong kita harus introvert mulu gitu ya kan? Karena kita kan pasti bakalan ketemu sama orang yang berbeda gitu. Nah, kalau dari abang pribadi ya, ketika abang maba, di saat itu abang punya pikiran kayak aku harus berubah gitu. Nah, salah satunya itu abang berniat untuk menjadi komting. Nah, kalau di Pekon itu komting itu komandan tingkat, atau kalau di SMA itu ketua kelas. Nah, jadi dari ketua kelas sih menurut abang kita bisa keluar dari zona nyaman. Kalau itu dari pribadi abang ya, karena ketika abang menjadi komting, abang pasti bakalan berinteraksi nih sama banyak orang gitu, apalagi terutama anak kelas, dan juga terutama sama dosen yang pasti yang tugas jadi komting itu kan harus mengingatkan dosen, terus harus mengumpulkan tugas-tugas, mengingatkan teman-teman gitu. Nah, jadi itu salah satu tips atau saran lah dari abang gitu untuk kalian yang introvert, untuk mau berubah menjadi orang yang lebih humble lah gitu. Karena kita di perkuliahan yang tadi Suci bilang kan, kita harus mandiri gitu. Kayak kita ketika nanti masuki perkuliahan, kita misalkan pasti bakalan ada tugas kelompok atau kayak kita harus presentasi, sedangkan kalau anak introvert setahu abang kita paling susah ya untuk berkata di depan banyak orang gitu kan. Nah, jadi salah satunya itu kita memang harus bisa keluar dari zona nyaman. Nah, kalau dari abang pribadi, dari pengalaman yang abang lalui, menjadi komting sih menurut abang yang bisa betul-betul merubah sifat pribadi abang gitu. Karena juga kalau misalkan kita di perkuliahan ini kita nggak suka berinteraksi gitu sama teman-teman, pasti teman-teman juga nggak bakal mau berinteraksi sama kita, kayak ya sombong. Ya betul, kayak kita dikira sombong kayak gitu kan. Nah, jadi untuk maba 2024 lah nanti kalau bisa yang introvert tuh berubah lah, karena kita perkuliahan ini kan jenjangnya lebih tinggi dari sekolah kayak gitu. Nah, jadi kita harus bisa membangun relasi lah kayak gitu, atau kita mengikuti organisasi mungkin gitu. Nah,
kalau menurut abang untuk organisasi mungkin bisa lah dijelaskan sama bupati lah ya gitu, karena menjadi bupati itu salah satu achievement sih, nah iya betul. pencapaian yang lumayan tinggi juga. Karena itu lumayan gede tanggung jawabnya, dan juga banyak ketemu orang juga, termasuk orang-orang penting dari fakultas, orang-orang penting di prodi. Jadi tapi nggak menutup kemungkinan untuk orang introvert yang mau jadi bupati, karena beberapa di kelembagaan juga kakak lihat kalau misalnya itu ada bupati yang kadang mereka itu dulunya tuh introvert tapi keluar dari zona nyamannya mereka, terus ngomong di depan publik gitu-gitu, kayak menjadi ketua hima. Itu kan suatu achievement yang besar dan juga bentuk dari keluar dari zona nyaman. Tadi kan kayak Bang Rafli bilang kalau misalnya kita harus bisa belajar untuk keluar dari zona nyaman kita gitu. Tapi kadang kan Bang, kalau misalnya kayak misalnya kita itu emang udah introvert terus dipaksa untuk extrovert, pasti kita butuh energi yang kadang habis gitu. Betul. Jadi menurut kakak atau abang itu gimana sih cara nanganin itu, kayak dari pengalaman abang sendiri ketika abang ngerasa emang lagi down-nya, lagi capeknya, itu gimana cara abang ngatasin ataupun dari cara kakak ngatasin? Kalau kakak pribadi sih, kalau misalnya lagi ngerasa energinya lagi habis nih, karena kan ketemu orang memang butuh banyak energi, banyak banget, apalagi kalau misalnya nih kakak ada datang di acara kelembagaan dan harus ngomong nih, misalnya kayak mewakili kelembagaannya satu-satu, itu pasti akan membutuhkan energi yang jauh lebih ekstra daripada biasanya gitu kan. Nah, kalau misalnya ngerasa lagi kehabisan energi, biasanya kakak tuh lebih milih buat nyendiri dan dengerin musik yang emang instrumennya tuh kayak ngantuk-ngantuk gitu loh. Nah, jadi kakak booster energinya kayak gitu. Kalau enggak, kakak minum entah coklat atau makan es krim gitu. Nah, kalau misalnya kalian lagi wajar sih ya menurut kakak kalau misalnya orang-orang yang punya energi sedikit tapi dituntut ketemu orang banyak dan merasa energinya itu kurang, itu tuh wajar banget. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk kalian membuka relasi dan juga welcome ke orang-orang cuman karena energi kalian yang sedikit tadi gitu. Kalau misalnya energinya habis, charge lagi energinya dengan hal yang kalian sukai. Kalau dari kakak. Oke, kalau dari abang mungkin ada, karena kan tadi abang bilang abang sendiri bisa dibilang introvert. Karena jujur juga Suci termasuk introvert. Iya, Jadi mungkin orang-orang pasti nggak percaya kalau abang introvert, karena itulah sebenarnya ya, kita tuh di perkuliahan ini banyak pembelajaran kalau dari abang ya. Kalau misalkan kayak Suci bilang, kita tuh dari introvert memaksakan diri untuk extrovert, kan kita perlu energi gitu kan. Nah, kalau dari abang pribadi sebenarnya itu dengan jalan sendiri aja sih gitu. Kita kadang nyaman gitu, misalkan berteman gitu, karena nggak mungkin kan kita yang baru kenal itu langsung SKSD. Pasti kan kita butuh perkenalan terlebih dahulu lah gitu, kayak misalkan dari sekolah mana kayak gitu kan, atau kayak gitu, kayak kita ya komunikasi lah dulu terutama gitu, karena kan kalau dari komunikasi kita yang kayaknya nyambung lah kalau cerita sama dia kayak gitu kan, kayak kayaknya bisa nih diajak jadi teman kayak gitu, karena jadi bisa hal-hal kayak gitu sebenarnya bisa berjalan sendiri gitu, karena dari abang ya, abang angkatan 20. Nah, angkatan 20 itu masih zaman-zamannya corona kan. Jadi perkuliahan itu online gitu, kayak udah berpikir lah kayak kayaknya bakalan ketemu teman gitu. Rupanya terhalang karena kondisi saat itu kan. Nah, jadi dari Google Meet mungkin, karena kan kemarin kita perkuliahan online kan melalui Google Meet atau Zoom kayak gitu kan. Nah, jadi kita ngelihat dari itu tuh juga sebenarnya kita udah bisa melihat karakter seseorang gitu, apalagi yang kayak kita sebelumnya belum kenal, terus kita udah beranjak untuk mulai mendekati teman-teman kita kayak gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan kita memaksa diri kita ya untuk terus-terusan introvert, menurut abang itu dalam kutipan ya gitu, kayak kita tuh ya berarti menjerumuskan diri kita tuh nggak mau berbaur kayak gitu, karena kita masuk perkuliahan ini sebenarnya kan kita untuk kerja ya gitu kan, atau kita juga menambah skill-skill atau pengalaman pendidikan kita lah gitu kan. Tapi untuk kita nggak harus menjadi ekstrovert sebenarnya, kita udah bisa keluar dari zona nyaman yang untuk menjadi orang introvert itu aja sebenarnya itu udah bagus ya gitu, karena menjadi ekstrovert pun juga bukan hal yang sebenarnya nggak semuanya positif aja ya, nggak semua positif, ada juga ekstrovert itu yang negatif gitu. Jadi penyesuaian dengan diri sendiri gitu, kalau kadang kita pas nggak ya kita untuk keluar dari introvert atau nggak pas kayak gitu, karena itu sebenarnya sesuai dengan kenyamanan pribadi aja sih. Lebih ke nggak individualis ya. Nah, iya, di betul. dunia perkuliahan juga nggak
nggak akan bisa kalau misalnya punya karakter kayak kita yang punya teman, individualis, ya. itu kita menjauh dari teman kita. Nah, itu jangan. Karena pasti bakal butuh orang banget sih. Kalau misalnya betul. kayak kita udah di tahap skripsian nih misalnya, terus kan itu nanya-nanya dosen kan, kayak nanya-nanya cutting gitu. Terus kalau misalnya kalian punya sifat individualisme, pasti orang nggak bakalan seret gitu loh buat ngomong kayak, karena mikirnya ya aku gitu. Ya, kok nggak bertanya, ngapain aku ngasih tahu gitu kan. Oke, mungkin kembali lagi ke ini kan Bang, untuk maba juga nih, untuk adik-adik yang bakal masuk nantinya. Ada bisa nggak diceritain pengalaman kakak atau kakak dan abang waktu maba nih? Jadi teman-teman mungkin ada yang mungkin mengikuti ataupun termotivasi untuk melakukan hal ini ataupun keluar dari zona nyamannya gitu. Sebenarnya kita 2 tahun COVID. Iya, betul. Kita adalah angkatan COVID ya, jadi kayaknya nggak banyak pengalaman maba. Cuman kalau di kakak pribadi sih ada pengalaman PO ya. PO ya, pengenalan organisasi. Kalau di waktu itu kakak di tahun kakak itu namanya ada PO, pengenalan organisasi. Kebetulan abang ketua pelaksananya. Ketua pelaksananya. Jadi waktu angkatan kakak itu ada acara kayak gitu. Ini di situ kakak ketemu teman-teman Iya. prodi, teman-teman angkatan kakak untuk pertama kalinya secara offline. Walaupun nggak semua, tapi itu satu harian itu memang betulan ngerasa kebersamaannya tuh yang beneran terasa banget, kayak terasa aja gitu kampusnya gitu. Karena udah main ke kampus, udah ngerasain kuliah ya, udah ngerasain offline, udah ketemu teman-teman yang baru, udah tahu orang yang kakak pribadi jujur nggak pernah ke Dumai, ke Duri, nggak pernah, sumpah. Ke Bangkinang yang paling jauh. Nah di situ kakak ketemu orang dari Bangkinang, dari Kuansing, dari Selat Panjang kayak gini-gitu. Jadi lumayan enak sih sharingnya, jadi lebih kayak tahu oh daerahnya kayak gini loh, daerah aku tuh kayak gini-gini, sedangkan Pekanbaru tuh kayak gini-gini. Sekali main Kak ke Duri. Ya oke. Tapi nggak ada pantai. Tapi ada mall. Ada. Ramayana ya. Iya, Mansi lah. Ya soalnya abang di Duri juga, pernah di Duri. Oke, kalau dari abang pribadi ya, pengalaman abang semaba ya. Nah, kalau dari maba itu sebenarnya banyak banget pengalaman, apalagi yang kami yang zaman COVID itu kan. Nah, kalau abang pribadi ada satu hal menurut abang ini lumayan memalukan sih gitu. Karena baru pertama kali baru masuk abang menjadi counting, terus itu Google Meet. Nah, Google Meet-nya itu sama Pak Yogi, mungkin kenal kan sih Pak Yogi kan. Nah, jadi karena abang counting, abang itu bingung gitu kan, karena dibilang sama kakak-kakak tuh kayak pakaiannya rapi. Terus, nah abang itu pakai baju kaos, karena abang menurut abang, oh ini udah rapi kok gitu kan. Terus tiba-tiba Pak Yogi bilang, kamu Rafli, kenapa kamu pakai kaos kan gitu kan? Oh nggak boleh ya Pak, ya nggak boleh lah kan, itu kan pakaian formal gitu kan, kecuali yang berkeran. Nah kebetulan di situ ada ayah abang gitu kayak, anjrit baru masuk nih, udah dimarahin sama dosen depan orang tua lagi kayak gitu kan. Jadi kayak, oh ya udahlah, berarti itu menjadi pengalaman ya, karena kita kalau bukan dari suatu kesalahan itu nggak ada pengalaman untuk yang kedepannya gitu. Nah jadi itu hal pertama yang memalukan menurut abang ketika baru masuk di dunia perkuliahan gitu. Nah lalu yang tadi seperti Kak Nisa bilang kan, di zaman mereka itu ada PO, nah di zaman kami juga ada PO. Tapi kami sebelum PO itu kami ada ngumpul dulu gitu, kayak kami ada apa ya namanya, kayak kumpul-kumpul lah gitu sama angkatan gitu. Nah jadi abang sama teman-teman abang tuh udah kayak pergi main lah kayak gitu kan. Nah terus pas di acara PO-nya itu, kalau angkatan 21 itu di lapangan ya, di depan Hima juga ya kemarin acaranya. Kalau kami itu ada di apa ya, kalau bisa dibilang rumah atau kafe gitu sih. Oh iya. Punya salah satu alumni Pekon. Nah jadi kami di situ sih ketemu teman-temannya, kayak ketemu teman-teman baru, kayak ketemu dosen juga. Kebetulan salah satu materi itu kemarin Pak Yogi. Nah jadi ketemulah lagi dengan yang abang bilang tadi, yang hal memalukan tadi, ketemu yang dimana sama Pak Yogi. Terus pas di acara PO ketemu sama Pak Yogi, dan alhamdulillahnya ya karena berpakaian rapi jadi kayak nggak ada kayak wah yang ngomong santai-santai lah kayak gitu ya. Jadi itu sekarang aku dekat sama banget, karena hal itu abang sekarang dekat kali sama Pak Yogi, kayak udah jadi orang tua di kampus lah kayak gitu. Tapi kadang emang gitu sih Bang, kalau kita punya kasus nih sama orang, pasti Ya, setelah pasti itu kita lebih bakal Nah ya jadi karena hal itu tuh lebih mudah diingat kayak gitu kan. Jadi sebenarnya
kesalahan itu jangan yang ke hal negatif aja terus kayak gitu, karena ada kesalahan loh yang menimbulkan hal positif kayak gitu, kayak kesalahan di abang tadi kan itu menjadi positif, abang bisa menjadi lebih dekat sama dosen kayak gitu kan. Jadi untuk kalau angkatan 24 kan sekarang udah offline penuh ya kayak gitu kan, udah full offline gitu kan. Jadi menurut abang lebih seru sih nanti bakalan ketemu sama teman-teman barunya yang kayak dari luar lah gitu kan, kayak dari Pulau Sumatera, mungkin ada yang dari Pulau Jawa mungkin kayak gitu dari tahun 2023 itu ada ya dari Pulau Jawa, dari Bekasi, Iya, Bekasi. gitu kan. Nah jadi ketemu teman-teman baru itu menurut abang hal yang menyenangkan gitu, karena kita mungkin bakalan ketemu sama teman-teman yang sebelumnya kita nggak pernah terpikirkan untuk ketemu sama mereka gitu. Jadi untuk adik-adik angkatan 24 nanti atau mahasiswa baru mungkin harus lebih excited untuk di perkuliahan ini. Oke, mungkin dari kakak abang kira-kira ada nggak pengalaman yang membanggakan gitu? Karena Suci dengarkan kalau misalnya kakak dan abang itu termasuk duta pendidikan gitu. Ada gimana sih tahap kakak dan abang bisa sampai ke tahap itu? Pasti kan apalagi Bang Rafli nih katanya tadi juga terbilang introvert gitu. Jadi gimana sih cara abang menyesuaikan nih? Kayak apa sih yang bikin abang bisa sampai pada tahap ini gitu? Kalau dari abang pribadi ya, sebenarnya untuk abang yang dulunya introvert terus bisa masuk ke dunia duta pendidikan ya gitu, sebenarnya itu dorongan dari teman-teman abang sih yang kayak mensupport abang kayak karena kebetulan kan pada zaman online itu, nah gini ceritanya, kami itu Hima itu menyediakan ruang sama kayak Sucini kan menjadi duta kan. Nah kami di angkatan COVID kemarin itu ada juga duta pendidikan ekonomi, itu angkatan pertama kalau nggak salah. Nah jadi abang yang termasuk antusias gitu, karena kan abang bilang kan abang mau keluar dari zona nyaman abang untuk menjadi seorang introvert gitu kan. Nah abang termasuk yang aktif untuk mengikuti kelas duta gitu, karena abang punya target kayak aku harus bisa dikenal orang lah gitu. Nah jadi salah satunya kayak abang dengar cerita-cerita menjadi duta itu kita bisa dikenal banyak orang kayak gitu, karena jadi abang aktif lah gitu. Tapi karena karena kendala COVID kalau nggak salah pada saat itu tuh lagi tinggi-tingginya gitu angka COVID itu kan. Jadi abang nggak bisa mengikuti untuk tahap karantina dan juga finalnya gitu kan. Nah jadi abang di situ merasa kayak sedih sih sebenarnya gitu, karena kita udah berjuang gitu. Karena kebetulan juga abang kemarin disebutkan namanya salah satu peserta yang aktif kayak gitu kan. Jadi abang bilang, aku ada potensi untuk menjadi duta nih kayak gitu kan. Jadi ketika abang nggak bisa ikut ke tahap final gitu, abang merasa agak sedih gitu. Nah tetapi dari situ abang belajar gitu, kayak siapa sih yang menyelenggarakan duta gitu kan. Nah jadi abang bertanya lah kan, ternyata yang menyelenggarakan duta itu dari Hima Prodi. Nah jadi abang punya niat untuk ikut Hima lah gitu kan. Jadi nah dari Hima itulah abang alhamdulillah masuk di divisi pendidikan. Kebetulan divisi pendidikan itu yang menyediakan atau prasarana lah ya untuk kelas duta ini kayak gitu. Nah jadi abang bilang, abang harus belajar di sini kayak gitu. Nah ketika menyelenggarakan duta, kebetulan abang menjadi PJ dutanya lagi kayak gitu, karena kayak senang kali gitu kan. Jadi abang dari situ belajar setahun lah selama abang mengikuti organisasi kan. Kelas duta ini juga termasuk salah satu proker yang menurut abang asik kayak gitu kan. Jadi abang bisa belajar kayak di setiap kelas itu kan. Suci mungkin ngikuti ya per kelas gitu kan, kayak ada materi-materi yang diberikan gitu kan. Nah jadi dari situ abang belajar. Nah jadi karena abang nggak punya kesempatan untuk menjadi duta, akhirnya didorong nih sama salah satu orang gitu, mungkin Bang Rahmat namanya gitu kan. Bang Rahmat tuh yang mendorong abang untuk ikut duta pendidikan kayak gitu kan. Dicoba lah gitu kan. Nah jadi kayak kami sebelum tahap untuk mulainya karantina duta pendidikan tuh, abang sama rekan-rekan abang itu salah satunya Kak Nisa, kita ada kan kayak latihan di kelas kayak gitu kan, kayak gimana sih cara duduknya gitu kan, terus kayak gimana sih cara public speaking yang bagus. Pokoknya kita belajar dari situ. Nah jadi dari pengalaman yang udah kita lalui dari kelas duta itu tuh abang terapkan kayak gitu. Nah alhamdulillah dari pendidikan ekonomi itu kemarin 5 orang ya yang lulus untuk di duta pendidikan 2022 gitu ya. Jadi sebenarnya pengalaman itu tuh berharga gitu ya teman-teman, karena
Kalau nggak dari pengalaman kita nggak bisa berada di titik yang sekarang ini. Itu sih kalau dari abang. Nah, sebenarnya nih kalau di dunia kampus lebih banyak ke pengalaman sih, karena nggak banyak yang diajarin di dalam kelas. Nah, Jadi iya, kita betul. harus pandai-pandai nyari di luar kelas. Kayak misalnya dari organisasi atau kayak sucikan dari duta gitu. Karena relasinya lumayan juga ya kalau Iya. duta. Karena kan itu biasanya sih alurnya kalau misalnya dari duta prodi, terus duta fakultas, nanti ke duta universitas. Tapi nanti kalian boleh ke duta yang lain kayak duta putih kampus, duta duta bahasa, bujang dara. Itu lebih bagus sih, maksudnya jadi lebih luas personal brandingnya ke keluar gitu. Jadi kalian lumayan gede lah namanya. Mungkin dari abang sendiri juga pernah jadi MC. Oh iya. Banyak ya pengalamannya. Mungkin dari sini kita dapat ambil kan kalau misalnya kita terus terperangkap dalam zona nyaman kita, tapi dan kita nggak mau memutuskan untuk lebih maju, apalagi dunia perkuliahan itu belum tentu. Kadang nih kan bang, dia jurusannya apa, tapi masuk kerjanya di apa Nah, iya, gitu. betul. Itu lebih ke pengalamannya lagi. Mungkin dari pengalaman-pengalaman di masa perkuliahan itu juga ada pembelajaran yang bisa kita ambil gitu. Oke, dari abang dan kakak ini ada nggak sih momen-momen yang benar-benar yang buat benar-benar abang atau kakak itu benar-benar terpuruk gitu? Dan gimana sih cara ngadepi solusinya gitu? Karena kan kadang permasalahan yang kita hadapi itu benar-benar buat kita down dan berujung seperti kabar-kabar yang sebelumnya banyak mahasiswa yang ya. Jadi gimana sih cara gimana tahap paling ataupun momen yang paling bikin down, terus bagaimana sih kakak dan abang itu menghadapinya gitu? Kalau kakak waktu itu pernah sih, tapi ini sebelum masuk kuliah. Waktu itu kakak punya teman akrab kali dari SMK, terus tiba-tiba dia ini meninggal. Gitu. Nah di situ kakak memang down kali, kayak tiap bangun tidur nangis, mau tidur juga nangis gitu. Jadi sampai akhirnya kakak cari kesibukan gitu kan. Terus kakak punya teman lagi namanya Riri. Nah jadi kakak dibantu Riri tuh buat bangkit lagi gitu loh. Jadi karena kan dulu tuh kakak emang kebetulan kayak gini, sohib kali gitu. Nah jadi terasa kali kan sedihnya gitu. Jadi Riri tuh kakak dikasih tahu kalau misalnya tuh nggak boleh loh kayak gini, nggak boleh sedih tapi nggak boleh yang terlalu berlarut-larut. Terus akhirnya kakak jumpa orang baru juga lewat Riri gitu, jumpa banyak teman lagi. Jadi dari situ kakak ngerasain kayak memang dunia tuh berjalan walaupun kita sesedih apa, tapi nggak boleh juga terpuruk sama kesedihan kita gitu. Boleh sedih tapi jangan berlarut-larut, karena orang yang meninggalkan kita pasti juga akan sedih kan lihat kita sedih gitu. Jadi kakak berusaha sebisa mungkin kayak ikhlas tapi tetap menjalani kehidupan, karena show must go on gitu. Hidup akan berjalan gimana aja semestinya hidup tuh berjalan gitu. Jadi kalau mau sedih boleh, mau istirahat boleh, mau nangis-nangis boleh, tapi tetap harus menjalankan hidup seperti biasa. Oke, kalau dari abang pribadi ya, mungkin Nisa sekarang bakal masuk ke fase ini, fase skripsi. Nah, sebenarnya kalau di perkuliahan itu fase skripsi sih yang lebih banyak menguras mental, menguras tenaga gitu, karena abang udah melalui juga di fase skripsi itu sebenarnya kita memang harus lebih punya tenaga yang ekstra gitu, karena kita pasti bakalan ketemu dosen gitu kan, kayak dosen pembimbing gitu kan. Terus, nah jadi abang cerita sedikit ya, abang itu tergeraknya di fase skripsi itu sebenarnya abang ketika melihat teman abang gitu kayak, loh udah jadi nih proposal dia, sedangkan abang belum, di saat itu abang belum ada judul sama sekali. Abang kayak nggak terpikir apa yang aku angkat untuk di skripsi ini gitu. Jadi abang kayak ngerasa sedih aja sebenarnya, kayak ngeliat teman-teman abang kok udah jauh ya prosesnya kayak gitu kan, kayak lo udah jadi proposalnya gitu, udah dapat dosen pembimbing. Di saat itu abang belum punya judul, terus abang juga belum punya dosen pembimbing. Nah jadi abang bergerak lah gitu kayak gimana caranya supaya bisa di tahap teman itu juga. Nah jadi abang cari-cari lah gitu kan, abang nanya juga sama teman-teman gitu karena jadi dapatlah abang salah satu judul kayak gitu. Nah habis itu langsung abang jadi ajukan ya. Kebetulan di saat semester itu ada mata kuliah namanya Seminar Pendidikan Ekonomi. Nah, jadi kami output dari Seminar Pendidikan Ekonomi itu kami harus sudah seminar proposal gitu. Jadi abang tuh punya apa ya namanya tekanan lah gitu, kayak aku harus bisa seminar proposal setelah selesai mata kuliah ini. Gitu. Jadi abang yang tiap hari abang
bertanya-tanya lah sama kakak tingkat gitu atau sama teman-teman yang udah paham sama proposal atau skripsi kayak gitu. Jadi abang bertanya lah gitu kan, terus udah dapat nih abang judul, udah abang ajukan di ACC, alhamdulillahnya udah dapat dosen pembimbing. Jadi abang di situ udah mulai fokus, tapi sebenarnya di situ sih abang merasa bangga ya, karena abang di situ bisa melewati fase skripsi, fase perkuliahan, fase organisasi. 3 fase ini abang bisa lalui dalam satu waktu gitu. Jadi harus bisa memanajemen waktu, gimana sih cara membagi waktu perkuliahan, waktu skripsi, waktu organisasi gitu. Nah, jadi abang terus ketika ada waktu senggang lah gitu ya. Ini abang sharing-sharing juga lah untuk nggak terkhusus untuk maba 2024, tapi untuk yang sekarang lagi ngerasain fase-fase skripsi. Jadi kita memang harus bisa membagi waktu kita gitu. Kadang kan kita kayak misalkan udah revisi nih dari dosen kita, misalkan bimbingan ada revisi lagi nih. Nah, kalau sebisa mungkin revisi itu jangan ditunda. Kalau bisa habis ketemu dosen langsung direvisi gitu, karena ingatan kita masih kuat ketika habis bimbingan kayak gitu. Jadi kita harus selesaikan di saat itu juga kalau bisa kayak gitu. Nah, jadi udah bimbingan alhamdulillah abang seminar proposal nih. Terus fasenya itu di saat abang ngerasa down itu ketika di seminar hasil, mau seminar hasil. Abang tuh sebenarnya susah untuk apa ya namanya ya dibilangnya, kayak kita tuh udah selesai nih penelitian, udah dapat data apa segala macam. Nah, kita tuh kan dosen tuh kan nggak hanya terkhusus untuk kita ya, kita bukan prioritasnya gitu kan. Jadi di saat itu dosen pembimbing abang itu lagi sibuk-sibuknya penelitian gitu kan. Jadi belum ada waktu, tapi abang kayak punya tekad gitu loh, kayak harus bisa lah ketemu melalui WA pun nggak apa-apa juga. Alhamdulillah akhirnya abang disetujui kayak gitu. Jadi ketika kita juga susah ketemu sama dosen ya, pengalaman abang itu tuh jadi suatu hal yang sebenarnya menyedihkan kayak gitu, bukan membuat kita sedih loh gitu, kayak kita mau cepat loh sebenarnya gitu. Kayak kita kan sebenarnya, kalau abang pribadi abang punya target lulus 3,5 tahun gitu ya, itu target abang gitu di awal perkuliahan gitu. Karena jadi abang udah punya apa ya namanya planning lah gitu, kayak oh di bulan ini aku harus seminar ini, seminar proposal, di bulan ini seminar aja. Jadi kita udah punya planning loh. Jadi ketika kita punya cita-cita atau punya target lah gitu, jadi dari planning itulah kita bisa menyusun. Kalau misalkan nggak sesuai sama planning kita, ya kita harus punya plan baru gitu ya kan. Nah, jadi dari situlah kayak abang sedih, kayak susah nemui dosen. Alhamdulillahnya punya teman yang kayak nggak apa-apa gitu ya, yang mendukung abang lah gitu. Itu yang dibilang kayak kita tuh di perkuliahan tuh memang harus punya teman gitu. Ya support system lah gitu kan. Jadi udah selesai kan seminar hasil gitu. Nah, di masa kompre lagi, di saat itu lagi PLP lagi gitu kan, kayak PLP terus kita harus menyelesaikan skripsi kita kayak gitu kan. Jadi harus kadang pusingnya itu tuh kita membagi waktunya sih sebenarnya gitu. Jadi yang hal-hal yang kayak gitu tuh kalau misalkan kita nggak bisa mengontrol diri kita, itu bisa menimbulkan tingkat depresi yang makin tinggi kayak gitu, kayak aduh PLP belum selesai, aduh skripsi ini ya kayak gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang membuat kita berat, tapi karena adanya teman, hal itu tuh bisa hilang gitu. Hal-hal negatif yang kita pikirkan tuh itu sebenarnya bisa hilang. Jadi makanya dari awal abang bilang selama perkuliahan ini sebenarnya kita memang harus punya support system, kayak teman dekat lah gitu ya. Jadi untuk teman-teman jangan sampai punya pemikiran untuk apa ya, pemikiran buruk ya, apalagi yang sampai mau bunuh diri kayak gitu. Karena karena serta tekanan apapun kita pasti bisa melewati kayak gitu. Jadi jangan takut, apalagi yang ngerasa kayak aku udah ketinggalan jauh nih dari teman-teman aku. Jadi jangan sampai hal-hal pikiran kita tuh bisa mengirim opini yang ke hal yang buruk. Ya, karena semua orang punya finish line masing-masing. Ya, karena abang punya pernah dengar dari teman abang, kita itu lulus itu di waktu yang tepat gitu. Karena kalau misalkan kayak abang lulusnya 3 tahun 3 bulan, nah itu sebenarnya bukan cepat, tapi di waktu yang tepat. Artinya emang ada targetnya. Iya, punya kita. Jadi selama perkuliahan tuh ya teman-teman, kita harus punya target gitu. Kita harus punya planning. Kalau kalian mau lulus 3,5 tahun, kalian harus punya target tuh. Di kapan kalian harus menyelesaikan seminar. Nah itu sih kalau dari abang. Mungkin itu dari teman-teman bisa diambil Kiat-kiat menjadi Jadi- mahasiswa kumlot. Ya, amin. Terus bang, kalau misalnya nih
kalau persiapan nih kalau misalnya untuk skripsi itu paling bagus untuk berapa? Atau maba udah bisa cari judul? Enggak sih, kayaknya harus nyelesain metopel dulu, Metopel ya. Karena di metopel, Iya. metode penelitian itu kita baru tahu yang kayak penelitian kualitatif, kuantitatif, penelitian tingkat gimana kelas, cara gitu, eksperimen. cara cari judul yang pas untuk Itu penelitian. semester berapa? Semester 5 ya kalau Ya, abang di kalau semester di 5. pendidikan ekonomi itu Di semester 5. Kadang beda sih tiap ada prodi beda-beda, ada yang di semester 3 gitu ya. Jadi kadang ada juga yang di semester 3 prodi lain itu tuh mereka udah metopel, jadi mereka tuh dari situ mereka udah cepat gitu kayak tergantung prodinya apa sih sebenarnya. Kalau di pendidikan ekonomi sendiri itu di semester 5. semester lima. Abang di semester 6 baru punya judul. Sama. Ya. Jadi nggak masalah gitu karena kita tuh sebenarnya belajar aja sih dari pengalaman. Kalau misalkan di mata kuliah metopel gitu kayak penelitian kualitatif itu apa sih, kuantitatif itu apa sih. Jadi kita harus pahami dulu baru kita bisa ngangkat sebuah judul gitu. Karena ada beberapa mahasiswa tuh yang sembarangan aja ngangkat judul gitu kayak oh ya udahlah judulnya bagus nih gitu. Rupanya pas di saat penelitian mereka nggak paham gitu, nggak paham apa yang mereka penelitian kayak gitu. Jadi itu yang bisa membuat jadi lama. Gitu. Oh, untuk kakak dan abang nih dari semester 1 sampai sekarang sampai Bang Raffi lulus dan Kak Nisa semester 6. Kira-kira nih mata kuliah apa sih yang bikin termasuk susah atau enggak? Ya mungkin Apa ya? Apa ya? Kalau kakak kan kakak sama Raffi beda nih konsentrasinya. Mbak Raffi koperasi, kakak akuntansi. Jadi beda-beda sih. Kalau kakak kayaknya pelajaran yang tentang akuntansinya sih kayak akuntansi keuangan menengah, akuntansi keuangan syariah, terus budgeting, auditing itu lumayan nguras otak. Apalagi sebenarnya kakak tuh nggak suka hitung-hitungan, tapi nggak tahu kenapa pilih akuntansi. Iya sama-sama. Abang juga. Padahal dulu abang pas masuk pendidikan ekonomi ya karena abang paham akuntansi. Tapi ketika dia berkuliah abang kayak kok nggak paham jadi nggak paham gitu ya. Mungkin karena langsung karena ya kita nggak tahu juga kan kapan kita bisa atau enggaknya gitu. Jadi kalau dari abang pribadi sih selama perkuliahan ya dari semester 1 sampai semester 6 karena kebetulan dari semester 1 sampai semester 6 aja ya teori gitu ya. Nah kalau dari abang pribadi sebenarnya kalau kita nggak paham ya pasti semuanya susah sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita belajar, kita belajar walaupun pelan-pelan aja kita itu pasti nggak merasa sulit sih. Tapi kalau abang pribadi yang abang ngerasa susah sebenarnya bukan susah sih, tapi ngerasa ada tekanan gitu loh, itu kayak tekanan gitu itu di seminar pendidikan ekonomi karena memang betul-betul outputnya itu kita harus seminar pendidikan ya itu kan kita harus sudah seminar proposal, punya proposal yang udah jadi yang udah kita sidang lah gitu kan. Jadi di situ abang kayak ngerasa oh ini penuh tekanan gitu sebenarnya, penuh tekanan kayak kita harus menyelesaikan tugas ini gitu. Karena abang pribadi juga kalau ngerasa susah di online sih sebenarnya ya kalau abang ya di itu kan karena kadang gini, kadang apalagi abang yang di kampung ya terkendala jaringan, kadang apa ya tadi yang dibilang sama dosen tadi ya gitu. Kadang ada juga beberapa orang yang memanfaatkan hal itu kayak ya udahlah nggak ada jaringan, udahlah tidur lagi gitu kan. Nah, jadi sebenarnya di masa perkuliahan online itu abang lumayan susah untuk menangkap gitu karena terkendala jaringan. Kadang-kadang ada yang dosen udah jelaskan tuh abang nggak tahu kayak gitu karena terkendala jaringan. Jadi itu semuanya relate sih waktu zaman COVID. Zaman-zaman online itu betul. Semua orang ngerasain susah sih sebenarnya gitu. Tapi di online pun juga sebenarnya ada untungnya juga gitu. Kadang ada ya Uzian tuh ini Zoom ini tapi kadang ada juga bang kayak udah ngirim tugas nih tapi terkendala jaringan itu lewat dari deadline-nya dosennya lumayan gila kalau masalah deadline gitu kadang itulah saya nggak menerima lagi ada positif ada negatifnya. Menurut kakak dan abang dari semua dosen nih kita bahas mungkin ini boleh mention nama dosen mau nih yang menurut kakak dan abang itu killer siapa?
Mungkin harus disensor. Ya ini harus disensor Kayaknya harus sih. disensor. Antara killer sama emang bener-bener di situ tuh susah kali. Terus mungkin ya kadang dosen kan punya penilaian masing-masing. Sebenarnya kuliah itu bedanya di SMA kayak gitu sih. Dosen itu nggak ngelihat misalnya kita lumayan aktif di kelas, Hasil tapi gitu ya. lumayan aktif di kelas, tapi itu nggak menutup nggak bikin itu tuh yang bikin nilai kita bagus gitu. Ada juga dosen yang kalau kadang kita diam-diam aja nih, tapi dia bagus nih nilainya gitu. Kalau menurut kakak sih kalau dosen yang dibilang susah pasti ada ya, nggak mungkin nggak ada. Dan ibu itu bukan killer sih, Iya. bukan Sama sih, killer sebenarnya mau jauh itu karena juga. kemarin itu waktu pertama Tapi kali kakak nampak- sebelum kakak masuk konsentrasi akuntansi, kating-kating pada bilang kayak bahkan ibu tuh sendiri bilang loh kalau misalnya mahasiswa saya bilang kalau saya tuh killer gitu. Pas kakak ngelewatin kelas ibu itu kayak biasa aja, kalau saya tuh masih bisa terlewati. Killernya nggak killer banget, tapi kalau bisa dibilang strict sih, cuman nggak killer gitu, nggak yang semenyeramkan yang didoktrin orang-orang sih. Lebih ke gimana kalian menyikapi kelas ibu itu, gimana kalian masuk, gimana absensinya, gimana kalau misalnya presentasi, gimana cara jawab kalau ibu tuh nanya soal, gitu-gitu aja sih. Lebih ke strict daripada ke killer. Ibu tuh lebih ke agak Berarti lumayan ini sih. Killernya dalam hal mungkin lebih ke biar kita juga aktif. Kita dituntut lah. Iya, karena ibu tuh konsepnya akuntansi itu harus punya konsep dan teorinya tuh harus masuk akal gitu. Nah, jadi kan jadi di situ kita dituntut buat gimana ya caranya biar jurnalnya ini masuk akal sama kasusnya gitu. Jadi kayak menurut kakak kalau misalnya dibilang killer sih, Bu Lena nggak killer, lebih ke strict gitu. Apalagi kalau ujian, beliau emang strict parah. Ya, kalau dari abang pribadi sih sebenarnya nggak ada, memang betul dibilang sama Nisa. Sebenarnya nggak ada dosen yang killer, cuman ada beberapa yang mungkin kita tuh sering terdoktrin ya, terdoktrin sih sebenarnya. Abang juga dari maba, abang mulai terdoktrin nih sama kating-katingnya kayak karena abang kan juga lumayan takut juga kan, karena introvert kan kayak takut ya kalau ketemu dosen yang killer tuh gimana ya gitu, apalagi yang kayak sampai mengancam nilai gitu kan. Jadi abang tanya-tanya sama kating, dari beberapa katanya abang tanya, jawabannya itu sama semua gitu. Ada salah satu dosen, abang nggak perlu ngasih tahu gitu karena ini bersifat privasi lah menurut abang gitu. Memang, tapi dosen ini menurut abang ya memang apa ya namanya, dibilang memang sifatnya yang kayak gitu. Jadi mau kita menyampaikan hal gimana pun ya, kita sebagai mahasiswa pun juga nggak bisa merubah sifat dosen tersebut sih menurut abang. Tapi tergantung pembawaan diri kita sendiri, gimana kita nyaman sama dosennya gitu. Jadi ketika kita nyaman sama dosen, kita nggak ngerasa dosen itu killer sih sebenarnya. Kayak kalau masalah nilai sih sebenarnya menurut abang, dosen-dosen itu tuh ada beberapa memang yang tidak melihat prosesnya tuh kita lebih aktif dibanding sama teman-teman kita gitu. Jadi, tapi menurut abang kita sih sebenarnya ya, abang pernah di salah satu mata kuliah lah, abang nggak bisa sebutkan, itu abang dapat C. Nah, karena abang ngerasa loh selama perkuliahan nih aku selalu menjawab loh, aku selalu bertanya gitu, karena kan abang dengar-dengar ketika kalau misalkan di perkuliahan itu kita memang harus aktif gitu, harus kayak sering bertanya, kayak harus sering menjawab gitu. Jadi abang aktif di selama perkuliahan. Nah, tapi hasil yang abang dapatkan itu nggak sesuai, akhirnya abang bertanya dong ke dosennya gitu. Nah, salah itu dosennya itu bisa dibilang ya mahasiswa tuh takut sama beliau gitu. Dosen itu perempuan, tapi dia bukan di Pekon. Tahu sih sebenarnya, pasti mahasiswa tuh tahu gitu. Nah, jadi abang memberanikan diri lah untuk bertanya gitu kan, kayak sebenarnya bukan protes, tapi mempertanyakan di mana letak kesalahannya. Akhirnya dari kesalahan dari abang yang abang tanya-tanya itu tuh muncul lah gitu, kayak dari dosen ini kan, karena kebetulan saat itu dosennya 2 gitu, kayak pertemuan 1-8 dosen ini, 9-16 dosen ini kayak gitu. Jadi abang bertanya lah satu-satu dosennya gitu. Jadi dari dosen ini menyampaikan, dari dosen ini yang nilainya ini, dari dosen ini yang nilai kurang. Jadi akhirnya abang tanya, jadi akhirnya alhamdulillah nilai abang dirubah jadi nggak C ya, walaupun nilainya rendah, tapi nggak apa-apa yang asal nggak C. Karena abang dulu pikiran abang C itu udah paling jelek kali ya, sumpah kayak jelek kali kalau dapat nilai C gitu. Tapi kalau maba emang C paling iya, kali, kalau udah ya, semester atas asal nggak kayak, ngulang aja. yang asal Asal ngulang ngulang udah lah nggak apa-apa gitu, daripada ngulang nggak apa-apa lah dapat C gitu. Tapi sebenarnya itu jadi pembelajaran lagi sih sebenarnya. Di maba-maba tuh memang biasanya yang abang lihat ya, dari
dari angkatan 21, 22, 23 gitu ya, sekarang udah masuk 24, pasti maba itu pasti bakalan ambisius. Mereka mau dapat nilai A semua mata kuliah, tapi nggak menutup kemungkinan bakalan bisa dapat A, tapi tergantung gimana sih selama proses pembelajaran itu kita memang harus lebih aktif, sering menjawab, terus sering mengumpulkan tugas, nggak izin, nggak telat, pokoknya itu sih kalau untuk maba yang angkatan 24 ya. Kalau angkatan 24 nanti saran dari abang jangan sering meliburkan diri gitu, apalagi dengan alasan sakit padahal nggak sakit gitu, terus yang nggak aktif lah gitu, kayak kalau misalkan ditanya nggak mau menjawab, kalau apa nggak mau bertanya gitu. Jadi selama perkuliahan itu kita memang, kalau kalian punya cita-cita untuk mendapatkan nilai A, kalian harus aktif sesuai sama usahanya. Ya, jadi dosen tuh kadang juga lebih ini sih melihat, oh anak ini aktif gitu. Jadi kalau misalkan kita aktif tuh, dosen tuh lebih senang gitu loh, kayak sering bertanya sama kita. Karena abang juga karena saking aktifnya ya, abang itu jadi asisten dosen loh gitu. Jadi juga ada beberapa teman abang jadi asisten dosen juga karena aktif gitu. Jadi sebenarnya aktif itu sih sebenarnya yang paling penting untuk di perkuliahan. Jangan introvert. Kadang ini sih, kalau misalnya di kelas aktif, kadang dosen tuh memang nggak lihat gitu, tapi dia manggil penelitian kan, atau dia misalnya butuh bantuan ngerjain apa, kita dipanggil kan. Apa sering kali sih? Misalnya udah dinilai, udah dikenal dosen aja di kuliah itu tuh udah privilege lah sebenarnya. Tapi gimana sih Kak, kalau misalnya kan kita mungkin yang tadi bahas, mungkin lebih ke bukan introvert, cuman kayak ngerasa kalau misalnya aku nanya ini nanti salah. Itu kan kadang sering tuh Kak. Jadi gimana sih biar supaya kita itu lebih percaya diri, jadi kita itu lebih mau bertanya, karena kan kita juga dituntut untuk biar kalau mau nilai bagus ya harus aktif gitu kan Kak. Itu jadi gimana Kak? Sebenarnya tergantung, balik ke masing-masing lagi sih. Kalau misalnya kalian memang tipe orang yang takut salah, ya itu gimana mau majunya gitu. Karena kan ada beberapa dosen yang kalau misalnya kita tanya tuh mungkin jadi takut itu nggak sih, kalau misalnya dia salah terus dosennya bilang kamu ini ngawur gitu-gitu. Jadi kayak udah kena nih mentalnya, jadi dia nggak mau bertanya lagi. Tapi itu tuh bukan menjadi penghalang sih kalau menurut kakak. Karena kalau misalnya kalian mau nanya nih, terus takut salah, kalau ngerasa itu tuh rancu dan masih bingung, datangin aja dosennya secara personal, bilang Bu saya nggak ngerti tadi kenapa ini bisa kayak gini-gini. Itu tuh nggak masalah, dan dosen tuh lebih suka sama mahasiswa yang suka berdiskusi. Nah, jadi kalau misalnya kalian pengen nih nilainya A, tapi kalian ditolak sekali aja udah kena mentalnya, udah down gitu. Sedangkan nanti kalau misalkan bimbingan, ngajuin skripsi, ngajuin judul, itu tuh bakal ditolak mentah-mentah dan berkali-kali gitu. Dan itu tuh harus kita latih dari maba gitu. Tertolak itu tuh emang udah harus dilatih dari awal gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngalamin itu di semester mau akhir, mau nyusun, itu tuh nggak culture shock lagi, nggak kaget lagi kayak aku nggak tolak nih sama ibu nih, kalau latih aku nggak gitu. Jadi kayak lebih ke jadi motivasi aja. Aku salah nih, apa ya yang salah sama pertanyaan. Terus kalau misalnya ibu tuh nolak nih jawaban kita, cari aja lagi jawabannya, cari referensi jurnal yang lain, cari lagi kayak jawaban-jawaban yang lain yang lebih masuk akal menurut ibu tuh. Terus tanyain. Terus nanti kalau misalnya rancu lagi dan masih juga ragu sama jawabannya, ya udah datangin aja secara personal dosennya sampai benar-benar dapat jawabannya gitu. Saya benar-benar paham dan masuk di kalian ilmunya gitu sih. Oke, mungkin tadi seputaran dosen ya kan Kak. Untuk maba ini kan pasti kan Kak masih banyak yang bingung nih. Kan kita di perkuliahan juga ada namanya organisasi nih. Terus juga mungkin ada maba yang pikir kalau misalnya ikut organisasi itu kayak pasti memakan waktu, pasti nilainya terganggu. Jadi menurut Kakak sama Abang tuh gimana? Gimana sih cara kita manage waktu gitu biar memanajemen waktu, bagaimana kita membagi untuk organisasi, berbagi untuk belajar, ataupun mungkin yang tugas kelompok kadang kan harus berbarengan sama kegiatan organisasi gitu. Itu gimana? Kalau dari kakak ya sebagai bupati sih, menurut kakak sepenting itu sih manajemen waktu. Kalau dulu waktu dari zaman maba, kakak memang orangnya tipikal yang nggak bikin to-do list gitu loh, kayak hari ini mau ngapain gitu. Kakak termasuk orang yang fleksibel aja. Kalau misalnya ada kegiatan ini terus dibarengin dengan ini, itu kakak lagi yang harus muter atau gimana sih caranya ini bagi waktu gimana biar ini dua-duanya tetap terlaksana dan nggak keteteran gitu. Nah kalau misalnya untuk kayak gitu, menurut kakak pribadi kan nggak
dunia kuliah ini kan nggak full ya dari pagi sampai sore. Maksudnya itu tergantung kelasnya juga, dan itu bisa dibarengi dengan kegiatan organisasi juga. Nah, kenapa kakak bilang di awal bahwasanya pengalaman itu tidak diajarkan di dalam kelas. Jadi disitulah saatnya kita menimba dan juga mencari pengalaman-pengalaman baru, relasi-relasi baru yang nggak pernah kita dapatin di kelas itu. Cara kita presentasi itu nggak pernah diajarin sama dosen, tapi itulah caranya kita belajar di organisasi, ketemu orang baru, itu cara kita ngobrol sama orang, seperti itu. Jadi pentingnya manajemen waktu dan pentingnya mengikuti kegiatan di luar perkuliahan itu menurut kakak sangat-sangat penting gitu. Untuk menunjang karir, melatih soft skill itu lumayan ini sih. Jadi Bantu, untuk maba-maba menurut kakak dan kakak saranin untuk aware yang buat hal-hal kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian tipe orang yang masih ogah-ogahan atau individualis atau ngerasa organisasi itu gak ada gunanya, itu lumayan menjadi perspektif yang salah ya, karena organisasi itu adalah wadah dan juga ruang untuk kalian bisa melatih soft skill, bisa membantu kalian untuk gini, kayak ada informasi-informasi itu pasti ke hima dulu gitu. Jadi untuk kalian yang misalnya memang mempersiapkan diri menjadi anak kampus, jadi mulailah sekarang, selain nyiapin niat, nyiapin yang lain-lain, nyiapin juga mental dan juga energi yang banyak sih untuk ketemu teman-teman yang baru, untuk melatih manajemen waktu. Menurut kakak sih kalau misal kita nggak organisasi juga harus manajemen waktu sih. Kayak misalnya nih, kalian ada tugas kelompok tapi kalian di satu sisi ada tugas yang lain gitu. Jadi itu kan bentuk manajemen waktu juga kan. Gimana cara kalian, sedangkan 2 tugas ini punya deadline yang sama gitu. Nah, gimana caranya kalian biar nggak keteteran dengan 2 tugas yang sama ini. Jadi untuk dunia perkuliahan manajemen waktu sangat amat penting sih. Nah, jadi mungkin kalau kalian bukan tipe orang yang kakak nih fleksibel dan itu tuh nggak semua worth it sih. Jadi bisa bikin to-do list dulu. Misalnya nih deadline yang satu nih hari Sabtu jam segini, sedangkan yang satunya lagi tuh hari Sabtu tapi sore gitu. Jadi kalian kerjain yang mana urgentnya dulu gitu. Kalau dari kakak. Dari yang pribadi ya. Karena yang dari Suci sampaikan tadi kayak perspektif orang tuh masalah organisasi ini menghambat perkuliahan ya. Itu sebenarnya abang bisa membaca gitu. Karena abang termasuk anak organisasi juga. Alhamdulillah abang lulus dengan waktu yang target abang tadi itu yang 3,5 tahun, tapi lebih cepat gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau dibilang manajemen waktu, kita harus lebih bisa mementingkan yang mana lebih urgent di saat waktu. Misalkan bersamaan kita ada skala prioritasnya. Jadi misalkan di saat perkuliahan terus ada masalah organisasi, kita lebih utamakan yang mana gitu, kayak urgent gitu. Kalau misalkan kita berada di posisi ini, apakah ini mengganggu, apa kalau misalkan di sini apa mengganggu gitu. Jadi itu hal yang pentingnya. Jadi abang sebenarnya bukan meninggikan organisasi ya, karena pasti kalian yang maba ataupun teman-teman mahasiswa aktif pasti kalian akan kedoktrin sama omongan-omongan orang yang nggak suka organisasi ya. Itu salah satunya tuh yang membuat kita tuh jadi pemikiran yang buruk ke organisasi. Sebenarnya banyak loh pengalaman atau yang hal-hal baru yang kita dapatkan dari organisasi gitu. Jadi dari kalau abang pribadi nih ya, kayak abang bilang lagi, kembali lagi abang introvert. Nah, karena organisasi sih menurut abang-abang yang kayak Suci bilang tadi, abang bisa MC ya, karena abang ikut duta, terus public speaking, ngomong di depan banyak orang. Sebenarnya itu abang dapatkan dari organisasi. Terus abang nggak pandai buat surat menyurat, itu abang nggak pandai sama sekali. Tapi karena di organisasi abang belajar kayak gitu, jadi akhirnya abang bisa buat surat menyurat kayak gitu. Terus sama organisasi abang juga menjabat menjadi inti gitu, abang jadi ketua pelaksana, sekretaris, terus bendahara juga abang pernah, ketua acara. Pokoknya abang itu yang haus akan ilmu lah jatuhnya kayak gitu. Walaupun orang bilang ratus jabatan ya gitu, gila jabatan lah gitu. Tapi ya terserah orang sih mau ngomong apa. Tapi kalau selagi kita mau belajar nih, ya nggak masalah dong. Karena perkuliahan untuk S1 ini kan cuma sekali dalam seumur hidup gitu. Kecuali kalian yang nggak selesai gitu. Nah, siapa tahu organisasi ini bakalan menambah pengalaman juga gitu. Karena di kelas ya kalian pasti nggak bakalan diajarin sih kayak surat menyurat gimana. Pokoknya ada pembelajaran yang kalian nggak dapatkan di kelas, itu kalian bakalan dapatkan di organisasi kayak gitu. Terus di organisasi ini juga kita pasti bakalan ini ya, ketemu sama masa-masa yang apa ya namanya dibilang, masa-masa yang menyulitkan kayak gitu, karena kita misalkan menjabat lah gitu menjadi inti. Terus kita perkuliahan
harus juga dituntut untuk selesai gitu. Nah, tips dari abang ya, ini tips dari abang, kalian harus punya teman yang betul-betul dekat, tapi dia nggak ikut organisasi. Nah, abang itu pengalaman abang ya, abang punya teman, abang organisasi juga, terus ada teman abang yang nggak ikut organisasi. Alhamdulillahnya selama nge-backup ya, jadi dia selalu nge-backup abang, tugas-tugas abang kayak kelompok dia yang buat gitu, dia yang menyelesaikan. Misalkan abang bisa membantu, abang bantu gitu. Tapi kalau misalkan di saat abang nggak bisa bantu, teman abang ini nggak pernah komplain kayak, ya kau nggak ada membantu aku, nggak pernah kayak gitu. Karena, nah hal itu tuh yang menjadi kita tuh bisa manajemen waktu jadinya kayak gitu. Karena kalau misalkan kita semuanya teman kita organisasi, ya pasti kita bakal susah juga sih minta bantu ya gitu. Jadi Cari teman yang saling jadi pengertian aja. cari teman lah yang saling mengerti kayak gitu. Karena di dunia perkuliahan ini sebenarnya susah untuk mencari yang betul-betul sebenar-benarnya teman gitu. Kadang ada teman yang bisa dibilang muka dua atau munafik kayak gitu ya. Perkuliahan itu tuh masa-masa apa ya namanya, mengeliminasi orang-orang yang bisa dibilang, misalkan dari maban ya, pengalaman abang, mau sedekat apapun kita sama teman dari maba, itu nanti di perkuliahan di semester 2, semester 3, semester 4 itu kita nggak bisa janji untuk bisa sama-sama terus itu, karena kita pasti ada kehidupan lah ya, kehidupan berikutnya yang nggak semua berjalan mulus, pasti iya, ada konflik-konflik, pasti ada sama konflik orang. gitu. Karena juga sebenarnya hal itu tuh nggak bisa dipungkiri, tapi ketika kalian mengalami hal itu, kalian jangan malah ngerasa nggak mau lagi kuliah karena cuma permasalahan itu kayak gitu. Kadang ada beberapa teman abang tuh yang karena permasalahan teman itu, karena satu kelas ya, mereka tuh nggak mau ketemu, jadi mereka tuh mengorbankan kuliah mereka tuh nggak masuk gitu. Nah, jadi menurut abang itu hal yang sangat buruk, karena ya masa gara-gara teman kita nggak mau masuk kuliah gitu, karena ada orang tua loh kayak gitu, yang kita tuh pasti ada beberapa juga orang mahasiswa ya gitu, yang perkuliahan ini untuk menunjukkan atau membuktikan lah ke orang tua bahwanya kita harus sukses loh. Kayak kalau misalkan orang tua kita cuman lulusnya SMA gitu, kita sebagai anak ketika kita udah bisa masuk dunia perkuliahan, kita harus buktikan loh, kayak oh, orang tuaku yang lulus SMA aja bisa loh menyekolahkan anaknya lebih tinggi daripada mereka gitu. Jadi menurut abang, buanglah pemikiran yang buruk selama perkuliahan ini. Jangan jadikan beban-beban omongan orang itu menjadi beban pikiran yang membuat kita menjadi depresi, membuat kita terhalang untuk perkuliahan. Tapi banyak juga nggak sih ilmu organisasi yang bisa dipakai dibantu dosen gitu? Iya, betul. Misalnya kalian diajarin nih di luar perkuliahan, nggak usah bahas organisasi lagi, tapi kayak kalian ikut pelatihan yang dilaksanakan di luar perkuliahan, entah pelatihan, entah seminar atau seminar atau desain gitu. Kadang kan ada nih dosen yang masih nggak bisa terlalu mahir pakai aplikasi kayak gitu. Nanti kalian pasti akan dicari tuh orang-orang yang kayak gitu. Nah kan itu lumayan. Biasanya dosen-dosen tuh lebih nyari ke mahasiswa yang ikut organisasi gitu, karena di organisasi. Karena dia tahu itu tuh pasti Iya, udah betul. menguasai ilmunya. Kayak abang lah ya. Privilege-nya. Ya gitu. Jadi kita tuh punya keuntungan tersendiri lah kayak gitu kalau misalkan kita tuh dikenal dosen, karena kita pasti beberapa dosen tuh yang mencari apa ya namanya, Dia mencari tuh kita lah gitu. udah lihat kita sendiri gitu. kinerja kita, misalnya kayak dia udah pernah nih lihat kita di kegiatan ini lagi sibuk-sibuknya motret, besoknya dia ada kegiatan nih, dia pasti manggil kita tuh untuk bantu dong ibu atau bapak buat dokumentasiin penelitian. Oke. Mungkin sekian itu dulu. Oh, sama satu lagi, apa sih kira-kira motivasi kakak sama abang bisa sampai tahap ini gitu, bisa melewati momen-momen yang sulit juga gitu? Kalau kakak momen-momen sulit, kalau di Hima ya, momen-momen sulit tuh cara memotivasi diri tuh, kalau di Hima itu kan ada tuh foto yang dipajang. Foto yang dipajang, foto bupati dipajang untuk 10 tahun. Jadi nggak bisa dipungkiri, setiap orang pasti punya ya titik terendah, tapi kalau misalnya lagi titik terendah itu selalu jadi motivasi. Aku harus menyelesaikan ini sampai akhir, sampai fotoku terpajang di situ 10 tahun ke depan. Iya, betul. Tapi kalau untuk kuliah, kakak biasanya lebih ke, kalau misalnya kakak ngerasa tertinggal nih, kakak pasti kayak bilang semua orang tuh pasti ada finish line-nya, tapi aku nggak boleh males. Aku tuh juga harus, kalau misalnya aku tertinggal terus-terusan, finish line aku yang makin jauh dari orang-orang gitu. Kalau orang udah start, masa aku gini-gini aja gitu. Jadi kayak motivasinya,
kalau orang tua aku nih udah capek-capek nih kayak yang Mbak Raffi bilang tadi, orang tua aku udah capek-capek nih cari duit, tapi akunya malah males-malesan. Orang tua aku kayak bayar UKT misalnya nih, ngap-ngapan bayar UKT, tapi akunya malah santai makan, santai-santai di kampus ketawa-ketawa gitu. Tetap mikirin pendidikan penting, yang lain-lainnya juga penting. Kalau dari abang ya motivasi dari abang sih sebenarnya orang tua sih kalau di perkuliahan ini, karena kita kan sebagai anak tuh kan harus bisa lah ya membanggakan orang tua kita gitu, apalagi yang kita dari kampung ini kayak kalau bisa nama kita itu bisa menjadi motivasi dari tetangga kita lah gitu, dari keluarga kita lah gitu, Jadi karena bahan perbandingan. nah ya karena kan mungkin ada beberapa tuh orang tuh yang nggak suka dibandingkan. Iya. Nah jadi kalau kalian nggak suka dibandingkan, kalian harus bisa menjadi orang yang dibandingkan sama orang lain kayak gitu. Jadi kalau dari abang pribadi, motivasi untuk perkuliahan ini yang betul-betul memang orang tua gitu, karena abang mengingat gimana sih susahnya orang tua mencari biaya kita perkuliahan gitu, karena biaya untuk perkuliahan itu nggak murah loh sebenarnya gitu. Kadang kita memang harus bisa hemat-hemat lah gitu ya kan, karena kita anak kos gitu kan. Kalau kalian anak kos pasti kalian harus hemat tuh, kayak kalian udah dijatah nih uang segini, kalian harus bisa bertahan sampai akhir bulan kayak gitu kan. Karena ada juga yang uangnya karena kejadian yang nggak terduga gitu udah habis duluan. Itu sebenarnya relate ya kalau anak kos ya gitu. Jadi kita harus bisa sih sebenarnya memanajemen juga keuangan kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada orang, kalau kalian ya gitu yang dari keluarga yang kurang mampu, sebenarnya banyak sih cara-cara yang bisa kalian dapatkan selama perkuliahan gitu. Mungkin dari beasiswa, bidik misi kayak gitu kan. Karena perkuliahan tuh sebenarnya banyak sih cara-cara untuk mendapatkan beasiswa atau bidik misi. Dan alhamdulillah sih sebenarnya abang abang bukan dari keluarga yang mampu, tapi abang alhamdulillahnya nggak ikut beasiswa atau bidik misi karena abang ngerasa mungkin ada yang lebih membutuhkan gitu. Oke, mungkin sekian dulu ya. Mungkin untuk teman-teman intinya itu kalau mau memulai sesuatu, kalau mau mencari pengalaman yang baru, mulailah membuka diri, keluar dari zona nyamannya. Carilah sesuatu ataupun pengalaman yang benar-benar itu di tempat kondisi itu membuat kalian nyaman gitu. Dan juga tadi kan yang bilang sebagai perbandingan untuk tetangga. Ada tahu bang cara biar supaya nggak dibanding-bandingin sama tetangga? Jangan punya tetangga. Sendiri tinggal di hutan. Mungkin cuman sekian dari podcast hari ini. Terima kasih kepada kakak dan abang yang sudah meluangkan waktunya. Untuk kepada teman-teman mungkin ada silap kata. Sekian dulu podcast hari ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.